Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN. Masih pada tema 6. Hari ini setelah kemarin kita sudah membahas tentang hak-hak anak. Hari ini Pak Fajar ingin menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban anak serta tanggung jawab warga negara. Baik, ini ya. Hak anak. Hak adalah sesuatu yang diterima setelah seluruh kewajiban terlaksana. Jadi sesuatu yang bisa kita terima, yang juga semestinya kita terima. Yang pertama, hak di rumah. Jadi anak itu di rumah itu punya hak. Jadi kalian sebagai anak di rumah itu punya hak. Haknya apa saja? Yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Nah, contohnya ini ya. Jadi menggambarkan bahwa di rumah itu ada kerukunan, baik dengan sesama saudaranya ataupun dengan orang tuanya. Disayang, dikasihi, tapi bentuk kasih sayang itu tidak serta-merta sebuah pemanjaan ya. Semua boleh, itu enggak begitu ya. Jadi yang semestinya diberikan ya apa? Mendapatkan hak untuk menonton TV misalnya, mendapatkan hak untuk menggunakan HP misalnya. Meskipun itu hak tapi harus dilaksanakan dengan baik. Atau hak-hak yang lainnya, hak bercanda, boleh bercanda, tapi ada batasannya. Kemudian hak mendapat bimbingan belajar. Tentunya untuk masa-masa seperti ini, pembelajaran jarak jauh itu peran orang tua sangat tinggi ya, menggantikan bapak ibu guru di rumah. Insya Allah orang tua di rumah di samping kesibukannya mencari nafkah yang sudah lelah, insya Allah masih menyempatkan untuk memberikan bimbingan belajar. Atau bimbingan belajar tidak dari orang tua, tapi dari saudara. Itu adalah hak yang bisa diterima. Apabila ternyata orang tua di rumah itu sudah kelelahan karena mencari nafkah, maka tidak harus begitu ya. Ternyata kita juga bisa untuk belajar mandiri pada kesempatan seperti ini. Apa tugasnya? Apa pelajarannya? Yaitu disimak saja dan dilaksanakan dengan semaksimal yang kita bisa. Insya Allah Bapak Ibu Guru juga tidak memaksakan harus sempurna ketika bukan kondisi pandemi seperti ini. Insya Allah Pak Fajar yakin di rumah sebagian besar orang tua itu masih memberikan waktunya untuk memberikan pendampingan belajar. Insya Allah ini adalah sebagai pemenuhan hak anak di rumah. Kemudian mendapatkan kesejahteraan. Nah, Pak Fajar sengaja memberikan gambar yang seperti ini hanya sebagai ilustrasi saja. Bahwasannya ada saat-saat kita memiliki kesempatan untuk makan enak ya, tidak harus setiap hari ataupun malah tidak mesti setahun sekali, tapi setidaknya ada kesejahteraan yang kita dapatkan sebagai anak. Kita mendapatkan kecukupan makan, kita mendapatkan kecukupan istirahat, dan kita mendapatkan kecukupan untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya. Makan, minum, tidak harus banyak, mungkin sedikit tapi bergizi. Mendapatkan oleh-oleh orang tua berupa buah misalnya. Orang tua pulang membawa roti misalnya. Itu adalah kesejahteraan. Bagaimana itu tidak menyenangkan.
karena itu adalah hasil kerja keras orang tua, ya. Jadi sebagai anak, marilah kita banyak-banyak untuk bersyukur atas segala nikmat yang kita dapatkan hingga hari ini. Sesedikit apapun itu adalah bentuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Bentuk kesejahteraan yang masih Allah berikan melalui siapa? Melalui orang tua kita. Baik. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan hak di sekolah? Yang pertama adalah kalian itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, kalian berhak untuk mendapat bimbingan dari guru, kalian juga berhak mendapat perlakuan yang baik. Meskipun sekarang ini dalam kondisi jarak jauh ya, tapi setidaknya ini adalah gambaran bahwa kejadian ini misalnya didapatkan ketika pembelajaran normal. Nah, kalian sekolah insya Allah senang kan ya, mendapatkan pendidikan yang benar, kemudian pelajarannya dapat ditempuh dengan baik, dapat bercanda dengan teman, apabila ada pelajaran yang tidak dimengerti bisa bertanya kepada guru gitu ya. Hal-hal seperti itu juga bisa dilakukan ketika jarak jauh seperti ini. Apabila kalian ada hal-hal yang belum dimengerti, misalnya seperti pelajaran Pak Fajar ini, bisa kalian bertanya ya lewat pribadi, jaringan pribadi, Japri boleh, atau telepon silahkan. Ada hal-hal yang belum dimengerti. Nah, itu hak-hak di sekolah yang bisa didapatkan oleh seorang anak sebagai siswa di sekolah. Baik. Mendapatkan bimbingan ya, siapa yang belum bisa bertanya kepada gurunya. Nah, itu gambar-gambar yang Pak Fajar sajikan. Semoga bisa memberikan deskripsi atau penggambaran bagaimana selama ini sudah didapatkan atau belum di sekolah. Tentunya hal-hal ini berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, karena bisa jadi ada orang yang mau bertanya kepada gurunya, ada yang malu bertanya kepada gurunya, ada yang orangnya anteng gitu ya, kalau paham dia diem, kalau nggak paham dia diem. Jadi gurunya kadang ya bingung, itu diemnya diem mudeng atau diem nggak mudeng gitu. Kadang harus ditanya, tapi ditanya juga ada yang jawab, ada yang tidak jawab. Jadi juga agak-agak membingungkan. Ada toh Pak yang seperti itu ya, banyak, sering ya seperti itu. Siapa yang mau bertanya, misalnya diem aja. Sudah paham atau belum, misalnya ya diem aja. Harapannya ya mudeng gitu ya. Baik, di rumah juga gitu. Harusnya kalau nggak paham bisa bertanya kepada orang yang ada di rumah. Jangan terus nggak mudeng diawur misalnya, wah yang penting selesai, yang penting mengerjakan, ada Google Form misalnya dikerjakan, yang penting sudah selesai beres kayak dang HP-nan, wah itu keliru. Kalau memang belum bisa ya ditunda dulu melaksanakannya, ditunda mengerjakannya, nanti bisa dikerjakan setelah bertanya kepada orang yang lain. Itu hak. Sekarang kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Kewajiban di rumah itu apa sebagai anak? Ya membantu orang tua, membantu orang tua. Membantu apa saja ya? Apa saja pekerjaan di rumah. Insya Allah kalau kalian itu membantu orang tua, sesedikit apapun, itu akan meringankan beban pekerjaan di rumah. Insya Allah itu menjadi poin. Orang tua itu senang kepada kalian sebagai anak di rumah. Oh ternyata semakin besar, sekarang sudah besar, itu bisa membantu orang tua, bisa meringankan beban orang tua di rumah. Jangan menjadi malahan beban orang tua ya. Baik, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Ya macam-macam ya. Membersihkan selokan, membersihkan ranting pohon yang berguguran ya, menyapu, atau
menjaga kebersihan dan kerapian yang lainnya. Kemudian berkata dan bersikap sopan kepada orang di rumah, wajib itu ya. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang tua, karena itu dilarang oleh agama juga, tidak boleh seperti itu. Harus sopan, harus pelan ya, tidak boleh getak-getak gitulah bahasa Jawanya. Apa sih kewajiban di sekolah? Ya, mengikuti kegiatan dengan tertib, menjaga sarana belajar, dan menaati peraturan sekolah. Sering kan kita lihat ya, mejanya diorek-orek misalnya, atau ada apa dirusak, ada buku disobek gitu. Kejadian-kejadian sekolah sepertinya banyak sekali hal-hal yang bertentangan. Nah, itu harus dijauhi. Sebagai orang yang sudah kelas 5 ya, anak yang sudah kelas 5 sudah semakin dewasa, besar, itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi yang tidak baik tinggalkan. Pak, itu kan ada kelas 1 misalnya, ada kelas 1 itu buang sampah sembarangan. Nah, itu seharusnya dikasih tahu, jangan sampai malah ikut-ikutan kelas 1 ya. Kelas 5 ikut-ikutan kelas 1. Ada anak kelas 1 buang sampah sembarangan, aku yang buang sampah sembarangan. Nah, bukan begitu. Harusnya kita memberitahu, harusnya kita memberi contoh ya. Sudah besar soalnya. Baik, tanggung jawab sebagai warga negara. Siapa yang melakukan ini? Ya kita semua, terutama anak ya. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga nama baik negara di mata dunia internasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas sesama warga. Jangan sampai ini, misalnya Pak Wajar contohkan yang nomor 2 ya, ini menjaga nama baik negara. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai itu ya, membuat parodi lagu Indonesia Raya ya, yang tidak baik. Jadi lagu Indonesia Raya dipleset-plesetkan begitu ya. Ternyata awalnya itu dikiranya orang luar negeri, ternyata malah orang dalam negeri sendiri dan usianya masih SMP. Sungguh perbuatannya tidak baik ya, sudah menjelek-jelekan nama negara, nama Indonesia di dunia internasional, sudah memalukan bangsa kita. Jadi kalau kalian aktif di media sosial, hendaknya aktif yang baik ya, aktif yang baik, yang itu bisa untuk bermanfaat untuk masa depan kalian sendiri. Penerapan tanggung jawab itu apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang. Apa itu hak warga negara? Nah, ini Pak Fajar bukakan dulu slide-nya, nanti sekalian dijelaskan. Yang pertama adalah mendapat pendidikan, itu hak kalian, dijamin oleh undang-undang. Hak mendapat penghidupan ini semuanya dijamin oleh undang-undang. Hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, itu ada undang-undangnya, boleh mengeluarkan pendapat. Kemudian menaati hukum, kewajibannya ya, menghormati hak orang lain, dan ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Nah, apabila hak itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah yang namanya tanggung jawab sebagai warga negara itu juga dapat berjalan dengan baik. Tapi kalau haknya tidak terpenuhi, maka tanggung jawabnya juga akan sulit untuk dipenuhi. Atau kewajibannya tidak dilaksanakan, maka penerapan tanggung jawab sebagai warga negara juga akan tidak seimbang. Oke. Ini singkat saja untuk pelaksanaan penjelasan materi PKN ini. Ada tugas yaitu kalian meringkas di buku tulis ya, halaman 22 dan 29. Dikumpulkan nanti waktu pengumuman saja ya. Yang penting kalian meringkas dulu sebagai bahan catatan. Baik. Pak Wajar cukupkan ya. Pak Wajar batasi maksimal 15 menit untuk penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.